Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Go Introvert. Welcome back again with Mr. Gaston. Kami di sini. Di video kali ini kita naik ride ke suatu tempat. Tempatnya di mana nanti saja lihat. Ngomong-ngomong, ini di sini di Kabupaten Bandung, khususnya di daerah ya Ciparai, Jalaya dan sekitarnya. Selesai diguyur hujan. Hujannya cukup lebat, bahkan sangat lebat. Anginnya juga kencang, dan bahkan untuk pertama kalinya nih, nggak pertama kalinya juga sih, ya pokoknya ekstrim lah tadi, sampai mengeluarkan hujan es batu, biasanya disebut gitu ya. Hujan es batu sampai berapa lama ya, kurang lebih 10 sampai 15 menitan lah. Apalagi jika dilihat hujan es batunya itu lumayan cukup besar ya, mengakibatkan ya pada berisik tuh ketika berbenturan dengan itu tuh genteng, asbes dan yang lain-lainnya. Kaget juga kenapa ada di tempat banyak suara berisik gitu ya. Nanti juga saya kasih lihat nih. Setelah hujan lebat, angin kencang, hujan es batu, langsung mati listrik ya. Dari pukul apa ya, 15 lah, pukul 15.00 sampai 19.00 tuh, hampir 3 sampai 4 jam tuh. Alhamdulillah nyala lagi. Dan sekarang saya ingin ke tempat pasar malam, karena tadi diberitakan atau di video pasar malam yang berada di Jalan Anyar juga mengalami dampaknya gitu ya. Dilihat di video, nanti juga saya tampilkan nih videonya. Di lapangan hujan angin guys, aduh ini tendanya nih, untung punya Bu Dewi nih, aman nih Bu Dewi, alhamdulillah. Ini nih tenda si A ini yang di samping rumah hantu nih. Lapangan hujan angin, lapangan hujan angin. Bang, rodamu tewas ini bang.
di tampak di sana dilihat tenda-tenda pada hancur ya, rusak ya, berantakan gitu ya. Juga selain itu barang-barang yang di sekitarnya pun ikut hancur, rusak ya, terbawa angin atau jatuh. Ya musibah lah. Kasihan juga nih para pedagang. Semoga diberikan ketabahan dan juga diberikan rezeki lebih lah. Karena pasar malam itu kalau hujan saja sudah akan sepi, karena tempatnya itu cenderung permukaan tanahnya itu agak becek gitu ya, bahkan bisa saja sampai ada tergenangan air sampai ya setinggi betis orang dewasa gitu. Oke, kita lihat saja nih sebentar lagi sampai. By the way, ini pukul 20.00 lah, 20.15 lah. Saya hanya tadi berangkat jam 20 kurang sih. Ya kita lihat apakah tuh gelap gurita. Perjalanan dulu nih. Oh, hancur. Waduh. Tuh. Ada sepatu lagi tuh. Hancur. Apalagi tadi ada himbauan juga, katanya pasar malam harus tutup dulu dikarenakan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung termasuk zona merah, jadi di stop dulu sampai tanggal 21 Juni. Aduh, hancur mas. Tuh, gini. Hah? Oke, setelah selesai lihat situasi pasar malam, ya itulah, hancur, berantakan, apalagi harus ditutup karena situasi status zona merah. Oke, lihat itu, kasihan. Kita beli makanan aja yuk. Kita beli makanan, nanti kita kesini lagi nih buat bakso ini. Buat rumah ini sampai lagi.
Bu, dibungkus Pak. Turun, Bu. Balik lagi ke Bapak itu tuh yang ada di Indomaret. Mudah-mudahan masih ada bapaknya. Lah kemana? Mana sih bapak lu tadi? Oh. Kasihkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasihkan ya. Pak, sangu. Buka tidak? Oh, disimpan dulu, makan pop mie dulu. Oke lah. Semoga tetap sehat selalu ya Pak. Kita waktunya pulang ya. Gaskan kami. Meskipun gelap kan. Nah, jangan cepat-cepat lah, slow aja. Ya, di vlog kali ini kita ambil pembelajaran ataupun hikmah. Yang pertama mungkin di situasi apapun, sorry agak gagap deh. Situasi apapun kita tetap harus ya namanya sabar ya, sabar menghadapi ya mungkin katakanlah cobaan seperti yang tadi kan pasar malam mengalami
mengalami ya katakanlah bisa musibah lah, karena tempat-tempat dagangannya hancur berantakan, meskipun hanya beberapa gitu ya, tidak semuanya. Tapi yang jelas dari segi materi mungkin mengalami kerugian, dari segi emosional juga kan sedih gitu ya, melihat tenda-tenda itu ya hancur, ya nggak tahu tuh bisa diperbaiki atau tidak ya. Apalagi melihat ada juga barang-barang yang tidak sempat diselamatkan gitu ya. Meskipun demikian, semoga selalu diberi ketabahan, kesabaran, juga rezeki yang berlimpah ya, ada gantinya lah, amin ya Allah. Kemudian pembelajaran yang kedua, yang kita bisa melihat di sekitar kita, jangan jauh dulu lah, jauh boleh sih, sebenarnya dibenarkan sih ketika kita dalam tanda kutip berbagi gitu ya, mau itu berupa donasi, uang gitu ya, barang, makanan, insya Allah dibenarkan, insya Allah mendapatkan, ya bukan mendapatkan sih, melakukan kebaikan gitu ya. Namun yang jelas ketika di sekitar kita melihat ada yang mengalami dalam tanda kutip nih kesusahan gitu, nah, ada salahnya kita membantu gitu ya, meringankan gitu ya. Sedikitnya ya meringankan sih agak susah ya, membantu juga ya bukan membantu sih ya, saling aja lah intinya ya. Kalau mau bantu ya seakan-akan kesusahan gitu ya ibaratnya, tapi kalau meringankan seakan-akan mereka berat gitu, tapi kata-katanya ya mungkin lebih tepatnya kita saling aja lah. Saling apa maksudnya? Saling mau menolong, itulah intinya gitu lah. Yang jelas jangan sampai menjudge seseorang itu. Seseorang misalkan melihat di jalan ada seseorang yang berpakaian yang tidak, mohon maaf nih, tidak waras gitu, dari pakaian ya, tidak wajar gitu ya, dari misalkan nih mohon maaf baju kepang camping, celana kotor yang tidak pakai sepatu ataupun sendal, kelihatan lah, kelihatan lah seperti mohon maaf nih yang tidak umumnya normal gitu, mohon maaf ya. Tapi tetap kita jangan menjudge, misalkan mohon maaf nih orang G gitu, bukan gitu ya, tapi mereka juga memiliki hak gitu. Hak apa maksudnya? Hak yang bisa dimanusiakan gitu ya. Coba kalau kalian misalkan berada di posisinya orang tersebut gitu ya, enak nggak kalau dikatakan gitu. Saya bicara gini karena kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah sempat melihat vlognya Mbak Imbong gitu ya, yang meskipun saya rasa bukan Mbak Imbongnya ya yang mengatakan, tapi editornya mungkin gitu ya yang mengatakan dalam thumbnailnya gitu orang G gitu ya. Mohon maaf nih, itu mengalami kecaman sih, komentar yang benar, karena kan harusnya sih jangan menggunakan diksi atau kata yang lebih pantas lah gitu. Misalkan nih kan ada penyebutannya ini orang dalam kan, tuan dua misalkan gitu ya. Jangan kita langsung ngejos langsung G titik I gitu, A gitu ya, 4 huruf lah gitu, olah sendiri lah, jangan diusahakan gitu ya. Itulah pembelajaran lah sedikit dari Night Guide malam ini.
tiris nih, meskipun pakai hoodie, celana, jogger gitu ya. Tapi tetap tiris nih kakinya nih. Yuk, bentar lagi nyampe rumah. Karena alhamdulillah sih bisa keluar malam juga, karena kerjaan ya bisa dikatakan 95% beres gitu ya. Tinggal nanti menunggu hasil pembagian rapot. Jadi bisa sedikit santai lah. Meskipun masih ada ujian terberat, yaitu seleksi P3K, ya doakan aja lah. Mudah-mudahan lulus. Amin. Oke. Karena sudah sampai, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.